Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, ada sebuah semangat yang begitu indah yang terpancar dari sebuah tulisan tentang keutamaan Laskar Sholawat, sebuah semangat yang lahir dari kecintaan mendalam kepada Sang Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita renungkan bersama keagungan di baliknya. Poin pertama yang disebutkan, membaca sholawat berjamaah membuat akhlak dan adab menjadi tinggi. Ini adalah sebuah kebenaran yang agung. Karena setiap kali lisan kita basah oleh sholawat, sejatinya kita sedang memanggil dan mengingat pribadi termulia di alam semesta. Kita mengingat kelembutan hatinya, keindahan adabnya, dan keluhuran akhlaknya. Maka, tak heran jika hati yang sering bersolawat akan perlahan-lahan terpoles menjadi lebih indah, lebih lembut, dan lebih beradab. Kemudian, amalan yang istimewa. Setiap ba'da subuh, ratusan ribu solawat dihadiahkan kepada baginda Nabi, keluarga, sahabat, dan para wali Allah. Subhanallah, dilakukan di waktu subuh, waktu yang penuh berkah, saat para malaikat menyaksikan. Dilakukan secara berjamaah, saling menguatkan dalam ketaatan. Ini adalah cerminan dari sebuah barisan yang merindukan syafaat, sebuah pasukan yang merindukan rahmat, sebuah perhitungan pahala yang luar biasa. 500 ribu solawat, dikalikan 10 rahmat, dikalikan 300 jamaah, menghasilkan 1,5 miliar kebaikan yang tercurah. Saudaraku, angka ini, perhitungan ini adalah sebuah upaya indah dari hati seorang hamba untuk mencoba memahami betapa pemurahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sama adalah cara kita menggambarkan betapa dahsyatnya ganjaran dari amalan yang kita cintai. Namun, mari kita dengarkan janji pasti yang datang langsung dari lisan Rasulullah. Dalam hadis syahih riwayat An-Nasa'i, beliau bersabda, "Barang siapa bersolawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersolawat memberi rahmat kepadanya 10 kali. Dengarkanlah saudaraku, 1 solawat dari kita dibalas langsung dengan 10 rahmat dari Allah. Bukan hanya itu, dihapuskan 10 kesalahan dan senang diangkat di 10 derajat kemuliaan. Jadi, apakah perhitungan 1,5 miliar itu salah? Bukan tentang salah atau benar. Tapi ketahuilah bahwa rahmat Allah jauh lebih luas dari angka apapun yang bisa kita hitung. Kebaikannya tak terbatas oleh kalkulasi manusia. Ganjarannya bisa jadi jauh melampaui 1,5 miliar. Bisa dalam bentuk ketenangan jiwa yang tak ternilai, ini dihindarkan dari musibah, atau kelapangan rezeki yang tak disangka-sangka. Jadikanlah hitungan angka itu sebagai pemantik api semangat di dalam dada. Namun setelah itu, labuhkanlah seluruh hati kita pada satu hal yang paling utama, keikhlasan. Semoga Allah menerima setiap lantunan solawat kita dan mengumpulkan kita semua bersama baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di surganya kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Mari kita mengenal lebih dekat sebuah komunitas yang aktif dalam menyebarkan kebaikan dan spiritualitas. Kegiatan rutin Laskar Sholawat. Pertama, Laskar Sholawat rutin mengadakan Zikir Khatm Khwajagan secara berjamaah setiap minggu, tepatnya pada malam Sabtu. Kegiatan ini bergiliran diadakan di rumah-rumah para jamaah, mempererat tali silaturahmi. Kedua, setiap sebulan sekali, para jamaah Laskar Sholawat aktif dalam program berbagi makanan. Mereka membagikan sedekah makanan kepada fakir miskin, tukang becak, pemulung, dan mereka yang membutuhkan lainnya. Ketiga, ada ruqyah online. Ini adalah pembacaan zikir khatam khojagan berjamaah secara daring. Kegiatan ini diikuti oleh jamaah Laskar Sholawat dari berbagai daerah di Indonesia, bahkan ada juga yang dari luar negeri. Ruqyah online ini rutin dilaksanakan setiap Sabtu malam. Partisipasi dan komitmen spiritual. Keempat, Laskar Sholawat senantiasa mengikuti setiap rilah dakwah atau kunjungan Syekh Gabriel Fuad Haddad, salah satu murid Syekh Hisham Kabbani. Syekh Gabriel beberapa kali berkunjung ke Indonesia, waya mengadakan zikir dan syuhbah, perkumpulan spiritual, di Majelis Haqqani Indonesia, dan juga berkeliling ke berbagai daerah. Kelima, Laskar Sholawat senantiasa mengikuti taklim rutin Kamis malam bersama Said Saif Alwi di Majelis Ahbabur Rasul Indonesia, melaksanakan zikir, sholawat, dan juga kajian. Keenam, Laskar Sholawat memiliki kegiatan unik, yaitu mengumpulkan sholawat setiap harian. Jamaah menyetorkan berbagai jenis sholawat mereka ke grup WhatsApp Laskar Sholawat yang terbagi dalam grup 1, 2, dan 3. Ketujuh, Laskar Sholawat secara istiqomah atau konsisten melaksanakan zikir tarekat Naqsbandi. Kedelapan, Laskar Sholawat juga istiqomah dalam melaksanakan zikir Ahbabur Rasul.
yang dikoordinir melalui grup WhatsApp. Kesembilan, Laskar Sholawat Istiqomah, membaca surat Al-Ikhlas dan membaca Al-Quran setiap hari secara istiqomah. Dengan komitmen yang tinggi, one day one juz Al-Quran, kepedulian sosial dan pendidikan. Dan yang terakhir, Laskar Sholawat rutin setiap sebulan sekali, menyisihkan hartanya untuk zakat, sedekah, dan hadiah kepada para guru ngaji di setiap daerah jamaah. Ini menunjukkan komitmen mereka tidak hanya pada aspek spiritual, tetapi juga sosial dan pendidikan. Itulah berbagai kegiatan positif yang dijalankan oleh Laskar Sholawat, sebuah komunitas yang bertekad untuk menyebarkan kebaikan, memperkuat spiritualitas, dan memberikan manfaat bagi sesama. Berbagai kegiatan yang dijalankan oleh Laskar Sholawat